everyone. Halo semuanya, kita dapat tugas kelompok untuk membuat drama. Jangan lupa ditonton ya. Bye bye. Bye. Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam, airnya tidak pernah kering walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang di bawah keteduhan, kelebatan dan kerindangan pohon. Daerah itu sendiri dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup seruling, akan tetapi ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai istri. Kak, kenapa diem saja? Gini, Sep. Apakah aku akan hidup selamanya sendiri seperti ini? Tentu tidak. Suatu saat Tuhan pasti memberikan jodohmu. Kamu tunggu saja dan banyak bersabar. Terima kasih ya, Sep, telah memberikan saran kepadaku. Sama-sama. Jadi yuk, kita pergi lagi. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat 7 bidadari cantik yang turun dari kayangan, dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma mengikuti mereka hingga sampai ke sungai. Awang Sukma melihat dengan jeli apa yang dilakukan ke 7 bidadari tersebut, yang ternyata sedang merendamkan diri di sungai sambil bernyanyi dan bergurau riang. Ke-7 bidadari tersebut menyanyikan sebuah lagu yang berasal dari Kalimantan, yaitu Ampar-Ampar Pisang, dan ke-7 bidadari tersebut menaruh selendang mereka di batuan hingga sempat berpikir untuk mencuri salah satu selendang dari Ada apa, Bang? ke-7 bidadari. Itu tuh, Sep. Ya, Sep. Itu bukannya bidadari ya sama selendangnya? Ya, Sep. Aku akan mengambil salah satu dari selendangnya. Apa itu nggak bahaya buat kamu? Tenang saja, Sep. Aku akan menanggung resikonya. Kamu serius, Bang? Serius, Sep. Ya sudah kalau begitu, hati-hati. Ketika ke-7 bidadari ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Bidadari tersebut adalah bidadari ke-7, yaitu bidadari yang paling cantik di antara ke-6 saudaranya. Akibatnya, bidadari ke-7 tidak dapat kembali ke kayangan. Ke-6 saudaranya pun meninggalkannya di bumi. Sementara itu, ayahanda mereka pun panik mencari ke-7 putrinya. Ia pun memerintahkan dayangnya untuk mencari putrinya. Dayang, kemari cepat. Ada apa yang mulia? Cepat cari putri-putriku. Nah, kemana dia main? Dayang itu pun segera mencari para bidadari. Tiba-tiba datanglah ke-6 putri tersebut. Dari mana saja kalian semua? Dan di mana putri bungsu? Maafkan kami ayahanda, kami dari bumi. Apa? Kalian semua dari bumi? Pokoknya mengapa ya? Kalian semua nggak perlu tahu alasannya kenapa. Suatu saat nanti kalian bakal tahu. Sudah, cepat kalian semua ke kamar. Tapi ayah. Gak ada tapi-tapian. Baiklah ayah. Sementara itu, bidadari ke-7 penuh dengan kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu Awang Sukma keluar dari tempat Tuan persembunyian. Putri, jangan panik dan cemas. Tinggallah bersama hamba di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Bidadari ke-7 pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma pun merasa bahwa bidadari ke-7 itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan bidadari ke-7 pun menerimanya. Putri, apakah Tuan Putri bersedia menikah dengan hamba? Iya, aku bersedia. Kumalasari, kamu sudah dewasa dan tumbuh dengan cantik. Iya ibu, aku kan cantik karena ibu juga cantik. Pada malam hari, Awang Sukma tertidur lelap sekali, dan bidadari ke-7 duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap.
Pada saat itu, bidadari ketujuh pun menyadari bahwa ada sesuatu yang apa ya sih janggal dari di ibu atas itu? tembok tersebut. Ternyata selama ini suamiku yang mencuri dan menyembunyikan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Bidadari ketujuh pun segera untuk kembali ke kayangan dan bertemu dengan ayah serta kakak-kakaknya. Kemudian bidadari ketujuh pun mengenakan selendang itu dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya. Maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus pergi ke kayangan ke tempat ibu berasal. Ibu jangan pergi, jangan tinggalin aku, ibu. Tidak bisa, kalau ibu tidak pergi, ayah ibu akan marah. Dinda, Kanda, Dinda harus pergi, rawatlah putri kita. Kumalasari, jika ia merindukan Adinda, Kanda carilah 7 kemiri, masukkan ke dalam bakul, lalu Kanda goncang-goncangkanlah dengan lagu suring Kanda, maka Adinda akan menemui Kanda. baiklah jika seperti itu. Ibu! Sudahlah anakku, Wika makan kembali jika merindukannya. Akhirnya, bidadari ketujuh pun terbang untuk kembali ke kayangan meninggalkan anak dan suaminya. Three, two, one. Oh, gue bohong, ternyata gue emaknya tadi bilang. Tadi lu bohong terus lu nikah. Ya nanti kamu dikasih sama Tuhan lah. Gini gak sih? Gini ya rasanya jadi artis. Apa itu yang cepet Zon? Batu. Bentar lagi jadi Angga Yunanda gua. Amin. Wow. Ini miring. Aduh, udah bahas. Tuan Putri, jangan panik. Tuh kan? Dia gimana begini? Putri, jangan panik dan cemas. Ini masa ini. Apa? Sumpah bukan. Lupa cotek. Dayang. Lagi. Dayang, kemari cepat. Ya astaga ya ilah. Alright.